Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Baiklah, di video kali ini kita akan membahas tentang sel darah, yang dimana sel darah ini kita memiliki beberapa pokok pembahasan yang akan kita bahas. Baik, sebelum itu perkenalkan, nama saya Zartika Basir. Saya merupakan mahasiswi dari Istika Samanah Makassar. Saya jurusan dari S1 Keperawatan dan saya merupakan angkatan di tahun 2022. Jadi pokok pembahasan yang akan kita bahas pada video kita kali ini, yang pertama, apa sih itu darah, terus struktur darah, fungsi darah, golongan darah, pemeriksaan darah, dan juga kelainan darah. Darah merupakan cairan yang diedarkan atau dipompa oleh jantung ke seluruh tubuh. Nah, darah manusia umumnya itu berwarna merah. Darah yang kaya akan oksigen akan nampak berwarna merah terang. Dan jika darah berwarna merah tua, maka darah tersebut kekurangan kandungan oksigen. Komponen utama darah terdiri atas plasma, sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan juga trombosit. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kandungan dan fungsi masing-masing komponen darah. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu plasma darah. Harus kalian tahu bahwa sebesar 55% cairan darah pada manusia yaitu adalah plasma. Komponen yang satu ini terbentuk dari 92% air dan isi 8% sisanya yaitu glukosa, hormon, protein, garam mineral, lemak, dan juga vitamin. Sebagian besar air yang terkandung dalam plasma darah diperoleh dari makanan dan cairan yang dicerna oleh usus. Nah, 45% kandungan darah lainnya terdiri dari sel darah merah dan putih dan juga trombosit. Nah, masing-masing memiliki peran penting dalam menjaga fungsi darah. Nah, yang kedua kita akan membahas tentang sel darah merah atau eritrosit. Nah, sel darah merah ini berbentuk bulat yang sedikit menimbul ke dalam. Nah, fungsinya ini mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Jenis sel darah yang satu ini mengandung hemoglobin, yaitu sejenis protein yang mengandung zat besi dan membawa oksigen ke tujuannya. Masa hidup sel darah merah adalah 4 bulan dan sumsum tulang memproduksinya secara teratur untuk mengganti sel yang telah mati. Nah, perlu kita ketahui juga bahwa tubuh manusia mampu menghasilkan sekitar 2 juta sel darah setiap detiknya. Normalnya 1 tetes mikroliter darah mengandung 4,5 sampai 6,2 juta sel darah merah pada pria dan 4,0 sampai 5,2 juta pada wanita. Nah, yang ketiga kita akan membahas tentang sel darah putih atau leukosit. Nah, sel darah putih membentuk kurang dari 1% kandungan darah. Meskipun jumlahnya paling sedikit, leukosit memiliki peran penting dalam melawan penyakit dan infeksi. Nah, jumlah sel darah putih dalam 1 mikroliter darah biasanya berkisar antara 3.700 sampai 10.500. Tingkat sel darah putih yang lebih tinggi atau lebih rendah dapat mengindikasikan penyakit. Nah, pada struktur terakhir nih, trombosit. Nah, trombosit ini berinteraksi dengan protein pembekuan untuk mencegah atau menghentikan pendarahan pada tubuh manusia. Nah, 1 mikroliter darah normalnya mengandung 150.000 sampai 400.000 trombosit di dalam tubuh. Nah, teman-teman, itulah tadi beberapa komponen atau struktur pada darah. Selanjutnya kita akan berpindah ke fungsi darah. Fungsi darah yang pertama yaitu untuk memasuk oksigen ke sel dan jaringan. Terus yang kedua menyediakan nutrisi penting untuk sel seperti asam amino, asam lemak, dan glukosa. Yang ketiga itu berfungsi untuk mengeluarkan limbah seperti karbon dioksida, urea, dan asam laktat. Yang keempat fungsinya yaitu melindungi tubuh dari penyakit, infeksi, dan juga benda asing. Nah, yang kelima fungsinya yaitu untuk mengatur suhu tubuh. Nah, yang terakhir fungsinya itu menghentikan perdarahan dan juga membentuk keropeng untuk melindungi luka dari infeksi. Nah, selanjutnya kita berpindah pada golongan darah. Yang pertama, golongan darah A positif atau A negatif itu memiliki antigen A pada permukaan sel darahnya dan antibodi anti B dalam plasmanya. Nah, yang kedua ada golongan B positif atau B negatif, memiliki antigen B pada permukaan sel darahnya dan antibodi anti A di dalam plasmanya. Nah, yang ketiga ada golongan AB positif atau AB negatif. Nah, memiliki antigen A dan B pada permukaan sel darahnya, namun tidak memiliki antibodi dalam plasmanya. Golongan O positif dan O negatif, tidak ada antigen pada permukaan sel darah, baik antibodi anti B dan anti A ada dalam plasma.
Perlu kita tahu juga, orang dengan golongan darah O dapat mendonorkan ke hampir semua golongan darah, dan orang dengan golongan darah AB+ biasanya dapat menerima darah dari golongan manapun. Penting untuk memeriksa golongan darah terlebih dahulu sebelum menerima donor atau melakukan donor darah. Golongan darah juga amat penting selama kehamilan, sebab ibu yang memiliki resus negatif tetapi janin mewarisi resus positif dapat berpengaruh pada keselamatan janin. Pengobatan diperlukan untuk mencegah suatu kondisi yang dikenal sebagai penyakit hemolitik pada bayi baru lahir. Maka dari itu, selanjutnya yang akan kita bahas yaitu tentang pemeriksaan darah. Pemeriksaan darah atau tes darah digunakan untuk mengukur atau memeriksa sel, bahan kimia, protein, atau zat lain di dalam darah. Nah, tes darah juga sering dilakukan sebagai bagian dari pemeriksaan rutin. Nah, melalui tes darah, dokter dapat mendiagnosis penyakit, memantau penyakit, dan mencari jenis pengobatan yang tepat. Selain itu, tes darah juga berguna untuk mengidentifikasi seberapa baik organ tubuh bekerja, seperti hati, ginjal, jantung, dan juga tiroid. Tes darah juga membantu dokter untuk mengetahui apakah sistem kekebalan mengalami kendala dalam melawan infeksi. Nah, berikut jenis-jenis tes darah yang perlu kita ketahui pada gambar berikut ini. Yang pertama yaitu hitung darah lengkap atau complete blood count, atau biasa disingkat dengan CBC. Nah, tes ini mengukur berbagai bagian darah, termasuk sel darah merah dan juga putih, juga trombosit dan hemoglobin. Hitung darah lengkap sering dimasukkan sebagai bagian dari pemeriksaan rutin. Nah, pemeriksaan selanjutnya yaitu panel metabolisme dasar. Ini merupakan sekelompok tes yang mengukur bahan kimia tertentu di dalam darah, termasuk glukosa, kalsium, dan juga elektrolit. Nah, untuk pemeriksaan selanjutnya yaitu merupakan tes darah untuk memeriksa penyakit jantung. Nah, ini termasuk tes kolesterol dan tes trigliserida. Pemeriksaan keempat yaitu merupakan tes enzim darah. Enzim merupakan zat yang mengontrol reaksi kimia dalam tubuh. Ada banyak jenis tes enzim dalam darah. Beberapa jenis yang paling umum adalah tes troponin dan creatine kinase. Tes ini digunakan untuk mengetahui apakah seseorang pernah mengalami serangan jantung atau jika otot jantung mengalami kerusakan. Pemeriksaan terakhir yaitu merupakan tes pembekuan darah atau panel koagulasi. Tes-tes ini dapat menunjukkan apakah seseorang memiliki kelainan yang menyebabkan terlalu banyak pendarahan atau terlalu banyak pembekuan. Nah, itulah tadi berbagai pemeriksaan darah yang dapat dilakukan. Selanjutnya kita berpindah ke kelainan darah. Kelainan darah ini merupakan gangguan dan penyakit darah yang dapat mengganggu fungsi darah sampai organ-organ di dalam tubuh. Nah, kelainan yang pertama yaitu adalah anemia. Penyakit ini terjadi ketika kadar sel darah merah atau kadar hemoglobin rendah, sehingga sel tidak mengangkut cukup oksigen. Gejala anemia meliputi kelelahan, kulit pucat, dan lainnya. Yang kedua yaitu pembekuan darah. Pembekuan membantu penyembuhan luka dan cedera, tetapi gumpalan darah yang terbentuk di dalam pembuluh darah dapat membuat penyumbatan. Penyumbatan ini dapat mengancam jiwa apabila gumpalan terlepas dan bergerak menuju jantung, ke paru-paru, dan emboli paru dapat terjadi. Kelainan darah selanjutnya yaitu kanker darah. Kanker seperti leukemia, mieloma, dan limfoma terjadi ketika sel-sel darah mulai membelah tak terkendali tanpa mati di akhir siklus hidupnya. Nah, keempat ada hemofilia. Kondisi ini terjadi apabila seseorang memiliki tingkat faktor pembekuan darah yang sangat rendah. Akibatnya, pengidap hemofilia mudah mengalami memar atau mudah juga berdarah. Kelainan darah selanjutnya yaitu penyakit sel sabit. Nah, penyakit yang satu ini itu bersifat diturunkan. Penyakit sel sabit ditandai dengan sel darah merah yang berbentuk dengan bulan sabit. Nah, masuk ke kelainan darah yang terakhir yaitu talasemia. Nah, talasemia ini juga merupakan termasuk penyakit bawaan yang dimana tubuh menghasilkan bentuk hemoglobin yang tidak biasa. Nah, jika mengalami tanda-tanda kelainan darah, segera periksakan diri ke dokter. Nah, teman-teman sekalian, mungkin cukup sekian untuk video pembelajaran kita pada kali ini yang telah membahas tentang sel darah. Saya mengharapkan besar bahwa teman-teman sekalian yang telah menonton video kali ini dapat menambah wawasan dan juga menambah ilmu yang lebih luas lagi.